476 prajurit negara abadi berusia 100 tahun. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Chen Fan tidak tahu seberapa besar kekacauan yang dia bawa ke lingkaran elit Zonghai, dan dia juga tidak peduli. Chen Fan dan Yuki Shirosa mengikuti Hua Yunfeng ke sebuah paviliun yang terletak di platform cantilever di suatu tempat di tengah gunung. Platform tersebut memanjang dari gunung selama beberapa meter dan membuat paviliun tampak seperti melayang di udara. Ada beberapa bangku dan meja yang terbuat dari batu. Dari sana, mereka dapat menikmati pemandangan kota yang luas melalui tabir kabut tipis. Ini sangat unik dan pemandangan yang luar biasa. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk setuju. Hua Yunfeng duduk di sini setiap hari dan memandangi seluruh kota sambil merenungkan keputusannya, menikmati pemandangan yang fantastis. Pandangan tersebut pasti mempengaruhi pikirannya, membuatnya lebih mudah untuk melihat gambaran besarnya dan mengambil keputusan yang bijaksana. Visiku sama besarnya dengan kota, tapi kamu, Master Abadi Chen, visimu adalah seluruh dunia. Bagaimanapun juga, kamu adalah satu-satunya Master Abadi yang dikenal di dunia. Hua Yunfeng mengusap janggut tebalnya dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum lebar. Sedikit rasa bangga muncul di matanya. Cheng dan Qin berdiri di dekat meja teh beberapa langkah di samping keduanya, menyiapkan teh untuk mereka berdua. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan kulitnya yang seperti porselen. Setelah mereka berdua menikmati secangkir teh hijau yang dibuat dengan sempurna, Chen Fan tersenyum dan berkata, Hua Yunfeng, apa yang ingin kamu katakan padaku? Langsung saja ke intinya. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menyeringai kecil dan kemudian memasang wajah serius. Dia berkata dengan berat, Tuan Abadi Chen, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah bereaksi berlebihan hari ini. Memukul dan membunuh Wang Qishan dan ahli waris keluarga Lin Nan lainnya adalah satu hal, tetapi membunuh Lin Suming adalah hal lain. Dia telah mencapai transenden nyatakan sebelum dia berusia 30 dan kemungkinan besar akan mencapai keadaan abadi di masa depan. Dia adalah biji mata Lin Suming, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan memberinya Liontin Giok. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hehe, Chen Fan retak senyuman dingin. Keluarga Lin bekerja dengan Sekte Hong dan menghasut seluruh Jiang Bei untuk menyerang saya. Kemudian mereka mengirim Lin Pojun ke Zonghai, mencoba mencabut pengaruh ibu saya di sini. Jika saya tidak membunuh Lin Pojun, tidak ada seorang pun yang akan menangani grup Jin Xiu dengan serius. Saya tidak akan duduk dan melihat mereka mengumpulkan kekuatan dan mencari saya di provinsi Jiangnan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ditambah lagi, bagi saya, keluarga Lin sama dengan keluarga lainnya meskipun mereka memiliki prajurit negara abadi. Saya bisa membunuh prajurit negara abadi jika saya mau. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan ringan. Dia telah membunuh beberapa prajurit Immortal State, seperti Galdan dan Oleg. Saat ini, Chen Fan telah mencapai permukaan laut ilahi dan tidak ada apapun, kecuali senjata nuklir di dunia yang dapat mengancamnya. Saya mendengar tentang pertempuran Anda di Rusia, tapi ketahuilah bahwa Lord Suming jauh lebih kuat daripada manusia serigala itu. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya dengan acuh. Oh, bagaimana bisa? Chen Fan menyipitkan matanya dan tersenyum penasaran. Lord Suming menjadi terkenal sejak lama dan dia mungkin adalah pejuang negara abadi tertua. Dia lahir pada pertengahan abad 18 dan memulai hidupnya sebagai seorang sarjana. Setelah gagal mendapatkan posisi di pemerintahan, dia telah meninggalkan pemerintahan, mengejar di istana dan hidup mengasingkan diri di Gunung Qinchen. Entah bagaimana, dia mampu mencapai pencerahan dan menjadi ahli pedang yang kuat saat dia tinggal di perbukitan. Bakatnya akhirnya menarik perhatian Kaisar Qin dan mereka mempekerjakannya sebagai pengawal mereka. Dia telah melayani 3 generasi kaisar di istana Qin sebelum dinasti Qin akhirnya runtuh. Saat Lord Suming kembali ke rumah, dia sudah menjadi pejuang negara abadi, meskipun dia belum menjadi yang paling kuat. Garis miring terbalik petik 2. Jenggot Hua Yunfeng bergoyang melawan angin lembut saat dia mengingatnya. Cheng dan Qin dan Yuki Shirosa mengangkat telinga mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang dikatakan Hua Yunfeng adalah rahasia berusia ratusan tahun. Saat itu, hanya segelintir orang lanjut usia di Tiongkok yang masih mengingat detailnya.
Ini adalah pertama kalinya Cheng dan Qin mendengar cerita ini dari gurunya. Dia akhirnya merebut kursi kekuasaan setelah dia mengalahkan petapa pedang Jepang Watanabe. Watanabe tiba di Tiongkok dan mengalahkan 16 seniman bela diri Tiongkok yang kuat, dari berbagai jenis sekte. Biarlah keluarga Lu, keluarga Gu, keluarga Wu, sekte Baji, atau kumpulan Tai Chi, tidak ada yang bisa mengalahkan prajurit Jepang ini. Pada akhirnya, Lin Suming menerima tantangan tersebut dan bertarung dengan Watanabe di puncak emas Gunung Emei. Ia mampu mengalahkan Watanabe dan membuat dia bersumpah tidak akan pernah memasuki Tiongkok lagi. Setelah kemenangan gemilang itu, Lin Suming secara resmi diakui sebagai orang paling berkuasa di Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berkata dengan sabar. Kisah-kisah tersebut membawa pikiran pendengarnya kembali ke 100 tahun yang lalu, ke masa kekacauan di Tiongkok. Jadi Lin Suming adalah pria yang cukup patriotik. Tapi dia perlu mengasah keterampilan mengasuh anak. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengetuk meja dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Lin adalah keluarga besar dengan banyak cabang dan tidak semua anggotanya jujur dan memiliki moral yang baik. Lin Pojun, misalnya, bertingkah seperti anak manja dan tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng lalu menghela nafas simpati dan penyesalan. Jika Lin Suming benar-benar sekuat yang Anda katakan, apakah Anda tidak takut dia akan datang untuk membalas dendam? Lagi pula, Anda telah mematahkan semua kaki remaja itu. Chen Fan menyeringai dan melihat ke Hua Yunfeng, menguji dia. Hua Yunfeng tersenyum bangga. Lord Suming adalah pria yang masuk akal dan pemaaf. Saya rasa dia tidak akan peduli dengan apa yang telah saya lakukan. Selain itu, keluarga saya menjaga hubungan baik dengan keluarga Lin. Secara teknis, Lord Suming adalah kakek sekte saya karena ikatan yang sudah dipalsukan sejak lama. Lord Suming tidak akan menyalahkanku atas perbuatanku terhadap kroni cicitnya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Oh, jadi rumor itu benar dan kamu adalah putra kepala geng hijau. Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Keluarga saya telah menjalankan geng hijau selama beberapa generasi. Pada saat itu, geng hijau, sekte Hong, dan Balai Naga dianggap sebagai 3 sekte paling kuat di Tiongkok dan ketiga pemimpin sekte tersebut berteman dengan Lord Suming. Namun, kepala leluhurku terbunuh dalam bencana itu dan begitu pula geng hijau. Saat itu, hanya keluarga Hua yang tersisa, namun geng hijau sudah tidak ada lagi. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menggelengkan kepalanya dan meratap. Yang dimaksud dengan bencana, maksud Anda Jenderal Ye. Garis miring terbalik petik 2. Mata Chen Fan berbinar saat rasa ingin tahu melintas di wajahnya. Saat itu Chen Fan hanya tertarik pada segelintir nama dan Jenderal Ye adalah salah satunya. Chen Fan bertaruh bahwa Jenderal Ye ini pasti orang yang sama dengan yang dibicarakan oleh Red Sparrow dan Oleg. Jika dia bisa mendapatkan pujian setinggi itu dari Jenderal Rusia Oleg, Jenderal Ye pasti sangat kuat. Ketika Chen Fan menyebutkan nama itu, udara di pavilion tampak sangat dingin. Wajah Hua Yunfeng menjadi gelap dan menjadi seberat landasan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Anda benar, tetapi saya telah menyadari bahwa kesalahannya bukan sepenuhnya kesalahan Jenderal Ye. Kepala leluhur saya telah membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Dia cukup bodoh untuk bekerja untuk tentara Jepang dan berperang melawan orang-orang yang dimilikinya, bersumpah untuk melindungi. Pada akhirnya, Jenderal Ye membunuhnya di dekat Laut Timur. Kepala leluhurku adalah satu-satunya prajurit negara abadi dalam 100 tahun terakhir yang tewas di tangan prajurit negara abadi lainnya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Bekerja untuk Jepang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus mengejek. Kepala leluhur keluarga Hua telah mengkhianati bangsanya sendiri dan menyerah pada Jepang. Chen Fan akan membunuhnya jika dia masih hidup pada waktu itu. Karena itu, geng hijau dilenyapkan di Tiongkok. Saya merasa bersalah dan malu terhadap kepala leluhur saya, jadi saya tidak melawan. Saya juga menawarkan pengabdian saya kepada negara dan bersumpah untuk melindungi Zhong Hai sebagai penebusan dosa saya. Dosa kepala leluhur, Hua Yunfeng berkata dengan malu. Orang tua itu tidak pernah mengungkapkan bagian masa lalunya ini kepada siapapun, bahkan kepada Cheng dan Qin sekalipun. Itu semua adalah masa lalu dan harus dilupakan. Namun, 2 hari yang lalu,
keluarga Lin mendatangi saya dan ingin memulihkan aliansi sebelumnya. Dia ingin mengumpulkan saya, Sekte Hong dan Aula Naga bersama-sama dan membalas dendam pada Jenderal Ye dan Kunlun. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng tersenyum masam. Jadi Hong Sekte juga memiliki prajurit negara abadi. Chen Fan sedikit terkejut. Tidak heran keluarga Lin akan menawarkan bantuan kepada Sekte Hong. Garis miring terbalik petik 2. Sekte Hong adalah lawan pertama yang ditemui Chen Fan sejak kelahirannya kembali. Dia telah berurusan dengan Lin Hu, Lei Qianjue, Zoro, dan Hu Zonxiu. Bahkan baru-baru ini, dia baru saja membunuh seluruh unit bulan gelap. Wajah Hua Yunfeng menjadi gelap setelah Chen Fan memberitahunya apa yang terjadi di Jiangbei. Jadi keluarga Lin dan Sekte Hong sudah bekerja sama. Tanpa persetujuan dari leluhur Sekte Hong, pemimpin sekte tidak akan pernah bisa mengirimkan seluruh bulan gelap. Saya rasa itu tidak akan lama sebelum kamu harus menghadapi legenda kuno itu. Hua Yunfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengerti mengapa pejuang negara abadi dari Sekte Hong dan keluarga Lin harus menyembunyikan diri mereka. Apakah mereka takut dengan senjata nuklir? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cheng Dankin dan Yuki Shirosa memutar mata mereka dan menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Mereka tidak ingin bersembunyi, mereka harus bersembunyi. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng tertawa kecil. 100 tahun yang lalu, ada banyak pejuang negara abadi di seluruh dunia, dan mereka berada di balik hampir semua momen bersejarah sepanjang sejarah manusia. Namun, sejak Amerika Serikat dan Uni Soviet menemukan senjata nuklir, mereka ketakutan dan mundur ke belakang panggung. Namun, hal itu tidak terjadi di Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Secercah kekaguman muncul di mata Hua Yunfeng. Tiongkok sebagai sebuah negara telah miskin dan lemah. Tiongkok baru memiliki senjata nuklir 10 tahun kemudian. Oleh karena itu, hampir semua pejuang negara abadi dikalahkan oleh satu orang, Jenderal Ye. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Oleh satu orang. Garis miring terbalik petik 2. Seru Cheng Dankin. Bahkan wajah Yuki Shirosa berubah warna setelah mendengar wahyu tersebut. Namun, Chen Fan sepertinya tidak terpengaruh. Memang, garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng mengangguk dan kemudian melanjutkan dengan penuh rasa hormat. Jenderal Ye dulunya adalah seorang bandit, percaya atau tidak, dan usianya hampir sama dengan saya. Namun, dia sangat berbakat dan telah menjadi seorang Grandmaster sendirian. Kemudian, dia bergabung dengan tentara revolusioner dan dengan cepat menjadi terkenal. Dia kemudian ditugaskan untuk membentuk unit Kunlun. Ini adalah pasukan khusus yang terdiri dari pria dan wanita dengan kemampuan supranatural. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Seperti Raja Naga, dia melompat melintasi Gunung Kunlun dengan 3 juta prajurit naga di belakangnya. Saat Hua Yunfeng membacakan puisi yang sudah lama terlupakan untuk memuji jenderal yang perkasa, Chen Fan akhirnya menyadari bahwa pria ini benar-benar pantas mendapatkan perhatiannya. Sementara itu, Cheng Dankin sangat terkejut. Beginilah asal mula didirikannya Kunlun. Kemudian, unit Kunlun menjadi departemen kasus khusus seperti yang Anda ketahui. Hua Yunfeng berkata, Jenderal Ye telah memimpin Kunlun dan menyapu seluruh Tiongkok. Dia berperang melawan sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Selama pertempuran sengit itu, dia akhirnya mencapai keadaan abadi dan menjadi legenda. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Setelah itu, Jenderal Ye praktis tak terkalahkan. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng bangkit dan mondar-mandir di paviliun dengan penuh semangat. Dia membunuh kepala leluhurku dan menghancurkan geng hijau. Sekte Hong melawan tetapi mereka akhirnya diusir dari Tiongkok. Melihat aliansi lama telah runtuh, Balai Naga juga melarikan diri dari Tiongkok dan begitu pula Menara Persegi. Keduanya sekarang memimpin Taiwan. Jenderal Ye akhirnya pergi ke keluarga Lin dan memaksa Lin Suming mengasingkan diri selama 60 tahun. Setelah itu, Jenderal Ye akhirnya memadamkan kekuatan yang gelisah di Tiongkok dan menciptakan lingkungan yang damai di negara itu untuk 60 tahun. Dia dianggap sebagai orang paling berkuasa di Tiongkok bahkan oleh orang-orang di luar Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menghela nafas dan berkata, ceritanya sempat membuat darah pendengarnya mendidih. Mereka berharap bisa dilahirkan di waktu yang berbeda dan bisa menyaksikan keagungan Jenderal Ye.
Chen Fan setengah menutup matanya dan tersenyum. Orang paling berkuasa di Tiongkok. Ye Qinchang dari Kunlun. Garis miring terbalik petik 2. Kunlun bukanlah nama seseorang atau nama sekte. Namun, ia mewakili kekuatan paling kuat di sebuah negara perkasa. Departemen Kasus Khusus, pada kenyataannya, merupakan cabang-cabang dari unit Kunlun. Seperti yang diungkapkan Hua Yunfeng, sebagian besar anggota generasi pertama unit Kunlun telah pensiun bersama Ye Qinchang. Red Sparrow dan Azure Dragon saat ini adalah prajurit generasi kedua yang menggunakan nama-nama itu. 60 tahun yang lalu, Ye Qinchang telah menyapu Asia Timur dan membuka jalan bagi negara Tiongkok yang baru terbentuk. Pada saat itu, tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Dia jauh lebih muda dari kepala leluhur saya, dan Lord Suming, jadi dia pasti masih sangat sehat dan kuat secara fisik. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng menyela. Cheng Dankin dan Yukishiro sama-sama memasang wajah tegang setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Yukishiro tampak paling bermasalah. Dia melirik Chen Fan dengan cemas. Meskipun Chen Fan praktis adalah dewa dalam pikirannya, pencapaian ilustratif Ye Qinchang dan fakta bahwa dia bahkan telah mengalahkan Lin Suming membuka pintu banjir kekhawatiran dan kekhawatiran di benak gadis itu. Bisakah Chen Fan benar-benar menghadapi musuh yang begitu kuat? Di sisi lain, Cheng Dankin melirik Chen Fan dengan alis terangkat yang berbunyi, "Chen Fan, akhirnya ada seseorang yang bisa mengendalikanmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Kata-kata Hua Yunfeng jelas merupakan peringatan bagi Chen Fan. Dia ingin memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati terhadap tindakannya sendiri dan berhati-hati. Dominasi yang dirasakannya sebagian disebabkan oleh tidak aktifnya pejuang yang lebih kuat. Saya kira Ye Qinchang adalah orang yang membuat surga berguling. Tidak heran Red Sparrow selalu tampak begitu tidak terkesan dengan saya. Pikiran itu membuat senyum di wajah Chen Fan. Memang, selain Jenderal Ye, tidak ada seorang pun yang lain daripada Jenderal Ye yang memiliki kebijaksanaan dan keterbukaan pikiran yang diperlukan untuk menciptakan gulungan surga. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Sejak Jenderal Ye mendirikan keluarga Ye di Gunung Yan, keluarga tersebut telah menghasilkan banyak ahli waris terkenal. Ada pejuang negara abadi lainnya bahkan di generasi keluarga Ye ini. Pantas saja Lin Suming terburu-buru membalas dendam. Menurutku Lin Suming khawatir sisa hidupnya di dunia ini tinggal menghitung hari dan dia harus bertindak cepat. Oleh karena itu dia telah mengumpulkan sekutu lamanya untuk berperang melawan Ye Qinchang. Jika dia berhasil, dia juga akan menyingkirkan calon saingan ahli warisnya, jika tidak membuka jalan menuju dominasi bagi mereka. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya dan bergumam. Pasti begitu, Lin Suming tahu bahwa Kunlun tidak akan menyentuh keluarga Lin selama dia masih hidup. Namun, begitu dia mati, Jenderal Ye akan menyerang dan melenyapkan sisa kekuatan keluarga Lin. Keluarga Lin, leluhur Sekte Hong pasti merasakan hal yang sama. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng mengangguk dan berkata, memang benar. Lord Suming adalah pejuang negara abadi, jadi mustahil baginya untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Mereka pasti punya merencanakan serangan ini secara rahasia selama bertahun-tahun. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk melakukan ini dan begitu mereka bergerak, tidak ada jalan kembali. Garis miring terbalik petik 2. Kata Hua Yunfeng. Dia mengira kata-kata peringatannya mungkin bisa membantu menjatuhkan Chen Fan 1 atau 2 tingkat. Namun, Chen Fan sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Kecerobohannya tidak membuat Cheng Dankin salah paham, jadi gadis itu merasa dia harus mengatakan hal yang sudah jelas kepada Chen Fan. Tuan Abadi Chen, kalau boleh saya katakan begitu, Anda harus berhati-hati dengan tindakan Anda. Anda sudah menjadi musuh Sekte Hong dan keluarga Lin, Anda tidak ingin membuat yang lain, terutama Kunlun. Saya harap kamu belajar dari apa yang terjadi pada kepala leluhur keluarga Hua. Garis miring terbalik petik 2. Tutup mulutmu. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Hua Yunfeng menjadi gelap saat dia membantah gadis itu dengan pedas. Ucapan gadis itu tidak menunjukkan rasa hormat. Berbicara dengan prajurit negara abadi dengan nada seperti itu adalah penghujatan. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung karena Chen Fan tidak menamparkan wajahnya atau langsung membunuhnya. Tuan Abadi Chen, mohon maafkan Dankin. Dia masih muda dan masih harus banyak belajar. Hua Yunfeng bergegas berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Fan. Gadis bodoh,
Aku seharusnya membunuhmu, dan aku akan melakukannya jika kamu menggunakan nada itu padaku lagi. Miliki akal sehatmu, jangan bertingkah seperti orang idiot dan praktikkan apa yang kamu khotbahkan. Chen Fan mendengus lalu menembak tatapan tajam pada gadis itu. Ketegangan di dalam ruangan membuat oksigen keluar dari paru-paru Cheng dan Qin, membuatnya tercekik. Dia tiba-tiba merasa telanjang di bawah tatapan bertanya Chen Fan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengobrak-abrik ingatannya, mengungkap setiap rahasia yang terkubur dalam ingatannya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapannya. Chen Fan perlahan bangkit dari kursinya dan berjalan ke tepi pavilion, menatap kota yang luas. Hua Yunfeng, aku tahu apa yang ingin kamu katakan padaku. Tapi kamu telah meremehkan kekuatanku. Selama Lin Suming maupun Ye Qincang belum mencapai Conate Spirit, aku bisa menghadapi keduanya sekaligus dengan mudah. Kata-kata Chen Fan penuh dengan kepastian dan keyakinan yang teguh. Dalam benak pendengar, mata, tubuh Chen Fan tampak semakin tinggi hingga kepalanya mencapai awan. Dia bukan manusia biasa. Dia telah menjadi dewa surgawi. Terserah, siapapun bisa mengatakan itu. Aku bisa mengambil keduanya. Apakah kata-kata memiliki arti? Gumam Cheng dan Qin dalam benaknya. Dia jelas tidak mempercayai pernyataan Chen Fan. Conate Spirit, apa itu? Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng mengerutkan alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah istilah yang digunakan oleh para penggarap abadi. Saya yakin Anda menyebutnya dewa tingkat bumi di planet ini. Itu sama dengan tingkat pencapaian yang dicapai oleh rahasia pedang sang penggarap agung. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Seru Hua Yunfeng. Cheng dan Qin juga menjerit kaget. Seperti namanya, dewa tingkat bumi dianggap sebagai dewa, bukan makhluk fana. Itu adalah tujuan akhir dari banyak pembudidaya di bumi. Namun, belum ada seorang pun yang mencapai level ini sejak Sword Secret, sang penggarap agung. Rumor mengatakan bahwa penganut Tao legendaris Zhang Sanfeng telah mencapai kehebatan seperti itu, namun sejarah telah membuktikan bahwa itu hanyalah rumor belaka. Apakah kamu, dewa sekarang? Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng memutar matanya dan menatap Chen Fan dengan kaget. Tangannya gemetar ketakutan dan kegembiraan. Dewa. Dewa adalah kultivator yang telah mencapai tingkat dewa. Contoh dewa yang terkenal adalah Lu Dongbin dan Peng Su. Mereka dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata dan membunuh musuh dari jarak 1 mil. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang kekuatan transendental selama 1000 tahun. Hua Yunfeng tiba-tiba merasa impian masa kecilnya untuk berdiri di hadapan dewa akhirnya menjadi kenyataan. Dewa, tidak, saya tidak. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Namun, meski kekecewaan melintas di mata Hua Yunfeng, Chen Fan menambahkan, tetapi saya berharap untuk mencapai penggarap roh terhubung dalam 3 tahun. Pada saat itu, bahkan dewa tingkat bumi yang sebenarnya tidak akan bisa menandingi saya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ya benar, garis miring terbalik petik 2. Sebelum Hua Yunfeng bisa mengatakan apapun, Cheng dan Qin kembali menyerang Chen Fan dengan sinis. Dunia belum pernah melihat dewa yang nyata selama 1000 tahun. Berdasarkan catatan kuno, batas antara dewa dan keadaan abadi adalah apa yang memisahkan makhluk fana dari yang abadi. Begitu seseorang mencapai status dewa, dia akan memilikinya, naik ke alam eksistensi yang lebih tinggi yang berada di luar jangkauan para pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng mengangguk perlahan. Meskipun saat ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat dewa, hal itu didokumentasikan dengan baik dalam catatan sekte kuno. Banyak catatan kuno menggambarkan kekuatan para dewa dengan sangat jelas, bahwa mereka dapat menjungkirbalikkan lautan, bahwa mereka dapat memindahkan gunung dengan masing-masing dewa. Kemampuan seorang pejuang negara abadi tidak bisa dibandingkan. Anda berbicara tentang pejuang negara abadi di bumi. Saya adalah seorang penggarap abadi dengan keberhasilan awal dalam budidaya tubuh ilahi saya. Kekuatan saya setidaknya setara dengan para dewa yang Anda pikirkan. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan dengan bangga. Kultivasi abadi. Keberhasilan awal dalam budidaya tubuh ilahi. Garis miring terbalik petik 2. Pria tua dan gadis itu menatap Chen Fan dengan bingung tanpa tahu apa yang dia bicarakan. Chen Fan berbalik dan menatap lelaki tua itu, Hua Yunfeng.
saya rasa Anda sudah sangat dekat untuk mencapai keadaan abadi. Jadi, inilah kesepakatannya, saya akan membantu Anda mencapai keadaan abadi, dan Anda akan memilikinya untuk melindungi keluargaku selama 50 tahun. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng tersentak dari kursinya karena terkejut dan menatap Chen Fan dengan bodoh. Negara abadi sangat sulit diperoleh sehingga dalam 100 tahun terakhir, Tiongkok hanya melihat dua di antaranya, Ye Qinchang dan Anda. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin menyela dengan tidak percaya. Metode saya bukan urusan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempercayai saya dan memenuhi perjanjian kita. Saya dapat menjamin Anda bahwa Anda akan mencapai keadaan abadi. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hua Yunfeng menutup matanya perlahan. Wajahnya berubah dari normal menjadi hijau dan kemudian pucat saat dia berjuang untuk mengambil keputusan. Guru, jangan dengarkan dia. Dia pasti berbohong. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa membantu orang lain mencapai keadaan abadi. Cheng dan Qin menyela dengan cemas. Oke, kita sepakat. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Hua Yunfeng melembut dan kemudian dia berkata dengan tegas. Bagus. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengulurkan tangan kanannya dan menelusuri sebuah tulisan di udara. Biarkan mantra ini menyegel kesepakatan, dan mengikatmu pada kata-katamu. Jika kamu mengingkari janjimu, mantra itu akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Garis miring terbalik petik 2. Prasasti jimat emas muncul di udara. Meskipun Hua Yunfeng tidak bisa memahami karakternya, dia langsung tahu apa itu. Ini adalah kontrak. Hua Yunfeng menggandakan keputusannya dan memotong ibu jarinya menggunakan gigi. Darah mengalir di lukanya dan menetes ke prasasti. Chen Fan kemudian mengeluarkan sebagian kecil jiwa Hua Yunfeng dari tubuhnya untuk menyelesaikan kontrak. Garis miring terbalik petik 2. Prasasti emas itu tiba-tiba menyala dan berubah menjadi abu. Begitu prasasti itu hilang, Hua Yunfeng merasakan kekuatan besar membebani jiwanya. Dia tahu bahwa jika dia melanggar kontrak, bebannya akan turun dan menghancurkan jiwanya yang rapuh. Ini bukan pilihan pertamaku, tapi aku kehabisan waktu. Garis miring terbalik petik 2. Melihat wajah putus asa Cheng dan Qin, Hua Yunfeng meratap. Dia berusia lebih dari 100 tahun. Meskipun dia sehat, waktunya di dunia ini akan dihitung jika dia tidak menemukan cara untuk mencapai keadaan abadi. Hidupnya tergantung pada seutas benang, dan Hua Yunfeng tidak bisa menyia-nyiakan setiap kesempatan yang dia temui. Chen Fan telah mengatasi masalahnya dan karena itu mengajukan tawaran yang tidak bisa dia tolak. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan karena dia membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindungi keluarganya dan mencegah tragedi itu terulang kembali. Setelah menandatangani perjanjian jiwa dan roh, Hua Yunfeng tidak akan mengkhianati Chen Fan bahkan jika dia menginginkannya. Tuan Abadi Chen, kapan kita akan mulai? Haruskah saya mencari harta karun luminous untuk membantu kenaikan saya? Hua Yunfeng membungkuk sedikit dan mengambil risiko. Pada saat itu, dia masih belum sepenuhnya yakin bahwa Chen Fan dapat mempertahankan tawarannya. Menandatangani kontrak dengan Chen Fan adalah upaya terakhirnya yang putus asa. Haha, aku tidak membutuhkan obat mujarab apapun. Aku akan menjadikanmu keadaan abadi di sini, sekarang juga. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tertawa terbahak-bahak saat sinar cahaya biru keluar dari matanya dan tumpah ke mata Hua Yunfeng, mata. Lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu di udara. Arai, bangkit. Garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, 16 prasasti jimat emas muncul dari udara tipis. 16 prasasti jimat ini membentuk arai pengumpulan roh kecil di sekitar lelaki tua itu dan mulai menyalurkan spirit Qi menuju pavilion. Yukishirosa dan Cheng dan Qin sama-sama terkejut dengan pemandangan yang luar biasa itu. Garis miring terbalik petik 2. Gelombang roh Qi yang kuat berkumpul dari segala arah, dan mereka ditarik oleh Chen Fan untuk membentuk corong tembus pandang di atas kepala Hua Yunfeng dan jatuh ke bawah. Angin puyuh yang kuat meluas, menimbulkan angin kencang, dan mengaduk awan di atas. Tarik mundur. Garis miring terbalik petik 2. Baik Yukishirosa dan Cheng dan Qin sama-sama terpaksa mundur dan akhirnya keluar dari pavilion. Mereka menyaksikan dari kejauhan saat Chen Fan dan Hua Yunfeng dikelilingi oleh badai spirit Qi.
Mereka tampak seolah-olah berada di dunia lain tempat tinggal makhluk abadi. Ikuti petunjuk saya dan mulai seninya. Fokuskan pikiran Anda dan jangan biarkan apapun mengganggu Anda. Garis miring terbalik petik 2. Teriak Chen Fan. Hua Yunfeng telah membuktikan sekali lagi bahwa dia memenuhi reputasinya sebagai Grandmaster berpengalaman. Dia dengan cepat mengendalikan rasa takutnya dan menenangkan diri. Dia mengikuti petunjuk Chen Fan dan memulai seninya. Kemampuan untuk membentuk jiwa ilahi dari energi jiwa inilah yang membedakan prajurit negara abadi dari prajurit negara transenden. Dengan jiwa ilahi, mereka akan mampu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan mencapai status makhluk surgawi. Tanpa jiwa ilahi, pejuang negara transenden hanya dapat mengandalkan energi mereka sendiri yang sangat terbatas. Energi di dalam tubuh seseorang terbatas, namun kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Itulah sebabnya para pejuang negara abadi memandang kehidupan di bumi seperti tanah. Chen Fan adalah reinkarnasi dari dewa surgawi, oleh karena itu, dia mampu menahan serangan para prajurit negara abadi. Silalala, garis miring terbalik petik 2. Spirit Qi mengalir ke Hua Yunfeng dari atas, energi di dalam lelaki tua itu mulai beredar. 1 putaran, 2, 3. Kekuatan internalnya semakin kuat di setiap putaran. Tiba-tiba terpikir oleh Hua Yunfeng bahwa dia memperoleh lebih banyak tingkat pencapaian dalam hitungan detik daripada yang dia dapat dalam beberapa minggu. Tidak lama kemudian tubuh Hua Yunfeng dipenuhi dengan energi gelisah yang mengancam akan keluar dari tubuhnya. Tuan Abadi, saya hampir mencapai batas kemampuan saya sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berkata dengan perasaan terdesak. Dia telah mengembangkan kekuatan internalnya selama lebih dari 100 tahun dan pada saat itu, kekuatan internalnya sama kuatnya dengan yang teratas. Takemiya Hiro, namun, kekuatan internalnya tidak akan membantunya naik ke level berikutnya, sebaliknya, dia membutuhkan lebih banyak energi jiwa. Betapapun kuat dan kuatnya kekuatan internal miliknya, tanpa menyempurnakannya menjadi jiwa ilahi, lelaki tua itu tidak akan pernah mencapai keadaan abadi. Mulai, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dan cahaya ilahi yang cemerlang keluar dari matanya dan masuk ke tubuh Hua Yunfeng. Kehendak ilahi Chen Fan telah menjadi sangat kuat setelah dia mencapai permukaan laut ilahi dan diproyeksikan sejauh 30 km. Meskipun Chen Fan hanya mengirimkan sebagian kecil dari kehendak ilahi ke dalam tubuh Hua Yunfeng, lelaki tua itu dikuasai oleh kepenuhan yang tak tertahankan dalam dirinya, seolah-olah tubuhnya akan terbalik. Buka, garis miring terbalik petik 2. Metode Chen Fan sederhana, dia menggunakan kehendak ilahi untuk memaksa energi jiwa di dalam Hua Yunfeng berkumpul menjadi bola dan secara bertahap meningkatkan tekanan pada bola hingga energi jiwa terkondensasi menjadi kehendak ilahi. Bagi Dewa Langit Mistik Utara, ini mungkin tampak seperti operasi biasa. Chen Fan telah mengetahui setiap prosedur yang terlibat dan akan memastikan prosesnya aman. Namun, operasi tersebut menyiksa Hua Yunfeng. Jiwa adalah hal yang paling rumit dalam diri manusia. Kehendak ilahi Chen Fan menangani jiwa Hua Yunfeng dengan kekuatan kasar yang sama seperti yang dilakukan pandai besi terhadap sepotong besi, memalu, menguleni, melipat. Hua Yunfeng merasa jiwanya terus-menerus dihancurkan dan ditempa ulang, membuatnya kesakitan. Namun, setelah beberapa saat, Hua Yunfeng merasakan bahwa jiwa ilahi mulai terbentuk di suatu tempat jauh di dalam energi jiwa Hua Yunfeng. Lagi, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berteriak dan menekankan telapak tangannya di atas kepala Hua Yunfeng saat dia menuangkan True Essence ke dalam tubuhnya. Esensi sejati mengalir ke dalam sistemnya dan beredar ke seluruh tubuhnya dengan kekuatan internal. Penambahan sejumlah kecil True Essence tampaknya telah memberikan kehidupan baru ke dalam kekuatan internal yang bersirkulasi dan memberinya lebih banyak kekuatan. Setiap denyut energi merupakan seruan menantang untuk mendobrak sangkarnya agar dapat terhubung dengan dunia luar. Bangkit, 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 garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangannya, saat True Qi terbentuk di ujung jarinya, membentuk 36 jarum Qi. Chen Fan menjatuhkan jarum-jarum ini ke 36 titik akupuntur rahasia di tubuh Hua Yunfeng. Seni jarum 9 roh, garis miring terbalik petik 2. Ke-36 titik akupuntur adalah kunci untuk membuka potensi manusia. Beberapa memperkuat daging Hua Yunfeng dan yang lainnya melipat gandakan vitalitasnya. Ketika kekuatan hidup di dalam diri lelaki tua itu dibakar, penampilannya juga membuat perubahan yang nyata. Setelah beberapa saat,
dia bukan lagi seorang lelaki tua, melainkan seorang lelaki parubaya di masa jayanya. Saya telah menggabungkan energi jiwa Anda, energi internal, dan kekuatan fisik Anda. Saya telah menjadikan Anda seorang abadi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dalam-dalam dan meraih sesuatu di udara. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Energi sejati di dalam Hua Yunfeng dicampur bersama dengan vitalitas dan jiwa ilahi. Dalam benak Hua Yunfeng, dia melihat penampakan tembus pandang terbentuk di suatu tempat jauh di dalam tubuhnya. Penampakan itu berwajah seorang pemuda. Tidak lama kemudian Hua Yunfeng mengenali pemuda ini, itu adalah dirinya sendiri. Kabum! Garis miring terbalik petik 2. Saat penampakan ini terbentuk di dalam tubuh Hua Yunfeng, seberkas cahaya berwarna batu bara menyala keluar dari kepala Hua Yunfeng dan menusuk ke langit. Itu bersinar sangat terang sehingga menerangi sebagian besar area di langit. Dilihat dari jauh, pemandangan dunia lain tampak seperti cahaya malam yang menyala-nyala. Dia telah mengondensasi ki sedemikian rupa sehingga energi yang tidak substansial itu tampak seperti pilar besar. Hanya pejuang negara abadi yang bisa melakukan itu. Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin ternganga kaget. Dia tergagap dengan suara gemetar. Yukishirosa meliriknya dengan mengejek, dengan seringai di wajahnya yang berbunyi, ini bukan apa-apa. Kamu seharusnya melihat seberkas cahaya keluar dari kepala tuanku ketika dia mencapai keadaan abadi. Itu setebal abatang pohon dan menerangi bermil-mil awan di langit. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum Cheng dan Qin menyadari apa yang terjadi, dia mendengar Hua Yunfeng menjerit keras. Hidupku tadinya tergantung pada keseimbangan. Tapi sekarang tidak lagi. Aku punya kekuatan. Garis miring terbalik petik 2. Suaranya mencapai sejauh 1000 mil dan gelombang suara bahkan menghancurkan awan menjadi untaian kabut tipis yang dengan cepat menghilang. Hua Yunfeng membuka matanya, dan bersujud kepada Chen Fan. Tuan Guru, terimalah penghargaan rendah hati dari saya, murid Anda. Saya akan membawa berkah Anda bersama saya selama sisa hidup saya dan tidak pernah melupakan bimbingan Anda. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Guru. Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin mengira telinganya telah rusak, mempermainkannya. Hua Yunfeng berlutut di tanah saat dia mencoba membiasakan diri dengan energi baru yang berdenyut di tubuhnya. Dia menyadari bahwa kekuatannya telah berlipat ganda berkat kemampuan barunya untuk memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Kesadaran ini membawa lebih banyak rasa hormat dan rasa hormat ke dalam hati Hua Yunfeng. Chen Fan baru saja membantunya mencapai kondisi abadi. Itu tidak terpikirkan. Hua Yunfeng telah terjebak di negara transenden selama hampir 30 tahun. Sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melakukan perbaikan sehingga dia yakin bahwa dia tidak akan pernah mencapai keadaan abadi dan telah menerima kenyataan bahwa dia hanyalah satu lagi anggota Dark Roll yang tidak akan pernah menjadi pejuang negara abadi. Namun, Chen Fan secara pribadi telah menciptakan jiwa ilahi untuknya dan meningkatkan energi internal dan eksternalnya secara signifikan. Dia telah membimbing transformasi ajaib itu dengan begitu mudah sehingga terasa seperti berjalan-jalan di taman. Sikap santai Chen Fan berarti dia setidaknya 10 kali lebih kuat dari Hua Yunfeng. Saya ingin tahu apakah Tuan Abadi Chen tahu bahwa saya mengintip ke dalam energi jiwanya sementara dia membuka jiwa dan jiwanya untuk saya. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng berpikir dalam hati. Meskipun Hua Yunfeng hanya melihat sebagian kecil dari masa lalu Chen Fan, dia sangat terkejut. Dalam gambar-gambar yang terfragmentasi itu, para pejuang perkasa memindahkan gunung, menciptakan dimensi baru, dan memusnahkan jutaan nyawa dalam satu serangan. Orang tua itu tahu bahwa sosok perkasa yang dilihatnya adalah Chen Fan. Hua Yunfeng sangat terguncang setelah kesadaran akhirnya muncul. Master Abadi Chen pasti merupakan reinkarnasi dari makhluk perkasa kuno, kemungkinan besar adalah dewa yang kuat yang telah mencapai pencerahan yang jauh lebih tinggi daripada dewa tingkat bumi. Tidak heran dia bisa melakukannya memperoleh kekuatan luar biasa hanya dalam 3 tahun. Pasti takdir yang telah membelikanku padanya. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seumur hidup ini. Garis miring terbalik petik 2. Dengan menyadari hal itu, Hua Yunfeng berlutut di depan Chen Fan dan bersujud dalam-dalam. Bangkit, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan mengapung di awan di atas paviliun. Kamu belum cukup kuat untuk menjadi muridku. Untuk saat ini, kamu bisa menjadi murid dalam nama. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2.
Terserah kamu, Tuan Guru. Garis miring terbalik petik 2. Meskipun Chen Fan hanya memberinya gelar dalam nama murid, hati Hua Yunfeng dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Maka lelaki tua itu berlutut dan bersujud lagi. Dia baru saja menjadi murid dalam nama seorang bijak abadi. Suatu kehormatan dan hak istimewa. Nenek moyang keluarga Hua pasti bangga padanya saat ini di surga. Cheng dan Qin tercengang dengan perkembangan tersebut. Gurunya adalah kekuatan dominan di Zonghai, sangat dihormati oleh para pejuang di seluruh Tiongkok. Namun, wajahnya bersinar gembira hanya karena dia diterima oleh Chen Fan sebagai murid dalam nama. Senyuman di wajahnya lebih lebar daripada ketika dia menyadari bahwa dia telah mencapai keadaan abadi. Ah, benar, Anda memiliki saudara perempuan magang senior yang berusia sekitar 18 tahun. Senioritasnya 2 tahun lebih awal dari Anda. Dia tinggal di Zhongzhou sekarang, jadi pastikan dia dirawat. Chen Fan dipesan, yakinlah, aku akan memperlakukan kakak seperguruanku sama seperti aku memperlakukanmu. Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin menelan setumpuk ludah saat dia tiba-tiba merasa lelah mengikuti perkembangan yang tidak masuk akal dan memahaminya. Gurunya tidak hanya memanggil seorang guru yang berusia 20 tahun tetapi juga memiliki seorang suster magang senior yang berusia 18 tahun. Apakah itu berarti dia baru saja mendapatkan kakek bela diri dan bibi senior? Pikiran itu membuat Cheng dan Qin memutar matanya, namun bantahan pedas Hua Yunfeng telah membuyarkan pikirannya dari lamunannya. Xiao Qin, datang dan bersujud kepada kakek bela dirimu. Garis miring terbalik petik 2. Ya, garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin berjalan ke arah Chen Fan dengan enggan dan berlutut. Dia diliputi oleh rasa putus asa dan ketidakberdayaan, pelatihan seni bela diri selama bertahun-tahun terbuang sia-sia. Tuan Chen, mohon tinggal lebih lama lagi, saya punya banyak pertanyaan tentang kultivasi yang perlu Anda jelaskan. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng bertanya dengan sungguh-sungguh. Chen Fan meliriknya dengan penuh arti dan mengangguk. Chen Fan juga menyadari tatapan Hua Yunfeng yang mengintip ke dalam energi jiwanya. Namun, gambar-gambar itu hanyalah elemen permukaan dari esensi primordialnya yang sebagian besar merupakan kenangan lepas dari kehidupan masa lalunya sebelum dia mencapai level formasi jiwa. Setelah dia mencapai formasi jiwa, ingatannya begitu kuat sehingga bahkan gurunya, Chang Qin pun tidak bisa membukanya. Oleh karena itu, Hua Yunfeng masih belum mengetahui siapa sebenarnya Chen Fan. Chen Fan bukan hanya seorang bijak yang mampu menghancurkan seluruh bangsa, tetapi juga seorang dewa surgawi yang tak terkalahkan yang menguasai seluruh alam semesta. Chen Fan menghabiskan sisa malam itu menjawab pertanyaan muridnya. Keesokan harinya, manajer Su terbangun di tempat tidur majikannya dan merasa cukup istirahat. Dia adalah anggota dewan direksi di Jin Xiu Group. Setelah dia memasuki gedung kantor, dia melihat banyak pekerjanya yang saling bergumam pelan seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi tadi malam. Oh, selamat pagi, Lao Hong. Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su menghampiri manajer Hong dan mengeluh. Bayi laki-laki Direktur Wang mengaku bahwa dia bisa menangani keluarga Ji, tapi coba tebak. Saya pergi ke lokasi proyek kemarin, dan semuanya sama. Tidak ada yang terjadi. Menurutku kita harus langsung melarang pangeran sombong itu dari dewan kita. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Seperti yang kubilang, pilihan terbaik kita adalah meminta maaf kepada keluarga Ji di Zonghai. Kami tidak tahan kesempatan. Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su asyik dengan omelannya dan tidak menyadari ekspresi aneh di wajah manajer Hong. Pada akhirnya, manajer Hong harus menyela dia. Lao Su, apakah kamu tidak mendengar apa yang terjadi tadi malam? Garis miring terbalik petik 2. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su bertanya. Dia telah mematikan ponselnya sepanjang malam agar dia tidak perlu menjawab panggilan istrinya saat dia bermalam di rumah majikannya. Bahkan ketika manajer Hong hendak menjelaskan, manajer Su tiba-tiba tersenyum dan berkata, Direktur Pelaksana He, Direktur Xiao, dan manajer Wu, selamat pagi. Garis miring terbalik petik 2. Melihat manajer Su tidak terlalu tertarik dengan apa yang akan dia lakukan, katakanlah, manajer Hong memutuskan untuk tetap diam. Manajer Su segera mengetahui bahwa setiap orang yang ditemuinya hari ini tampak bermasalah. Apa yang terjadi? Masih khawatir dengan penyempitan fase ketiga dari perkembangan baru kita? Jangan khawatir,
Saya akan berbicara dengan ketua hari ini dan menyarankan dia untuk meminta maaf kepada keluarga Ji. Semuanya akan baik-baik saja, kata manajer Su dengan percaya diri. Orang-orang di sekitarnya memandangnya seolah dia idiot. Begitu terpikat oleh keagungan bayangannya sendiri, manajer Su tidak menyadari ekspresi aneh di wajah semua orang. Bahkan ketika dia terus berbicara tentang rencananya untuk membantu grup Jin Xiu, dua wanita cantik yang sangat cantik, datang ke lift, mengikuti serangkaian suara dentingan sepatu hak tinggi di lantai marmer. Seluruh bangunan menjadi sunyi begitu kedua wanita cantik itu muncul. Sebagian besar karyawan hampir tidak berani bernapas ketika resepsionis berdiri dan menegakkan punggung untuk menyambut atasan mereka. Kedua wanita itu adalah Wang Xiaoyun dan Anya. Aha, itu dia. Saya akan berbicara dengannya sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su hendak menyapa atasannya, tetapi manajer lainnya selangkah lebih maju darinya. Direktur pelaksana He, Direktur Xiao, dan anggota dewan lainnya memasang senyum menawan saat mereka berbondong-bondong mendatangi Wang Xiaoyun, memberikan pujian padanya. Kamu tampak luar biasa hari ini. Garis miring terbalik petik 2. Asisten An terlihat sangat anggun dalam setelan channel itu. Putriku sungguh tak tertandingi. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Di bawah kepemimpinan Anda, Jin Xiu Group akan selalu menjadi perusahaan paling kuat di Zonghai. Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su tercengang dengan perubahan sikap mereka yang tiba-tiba. Dia ternganga melihat para manajer yang terus mengolesi kedua wanita itu dengan mentega. Mereka semua adalah anggota dewan dan mempunyai pengaruh besar dalam perusahaan. Bahkan pimpinan Wang perlu mengindahkan nasihat mereka dengan mengkompromikan rencananya sendiri. Mereka tidak perlu mencium pantat Wang Xiaoyun seperti yang dilakukan para pegawai umum. Ikutlah denganku, kita ada rapat. Garis miring terbalik petik 2. Wang Xiaoyun memasang wajah tegang dan memerintahkan anggota dewan dengan singkat. Ya, segera. Garis miring terbalik petik 2. Para anggota dewan ini dengan cepat berbaris di gerbang lift seolah-olah mereka adalah prajurit yang terlatih, siap untuk mengikuti perintah komandan mereka hingga tuntas. Di bawah pengawasan manajer Su yang tidak percaya, manajer lainnya masuk ke dalam lift tanpa mengobrol sedikitpun. Gerakan mereka memiliki tujuan namun ringkas dan mengingatkan manajer Su pada putranya selama pelatihan pengondisian militer di sekolah. Apa-apaan ini? Garis miring terbalik petik 2. Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di benaknya, dia memutuskan untuk tidak menonjol di antara rekan-rekan prajurit timahnya dan menyimpan pertanyaannya untuk dirinya sendiri. Mereka naik lift bersama Wang Xiaoyun, dan manajer Su terkejut mengetahui bahwa anggota dewan bahkan telah mengubah cara mereka memanggil Wang Xiaoyun. Mereka biasa memanggilnya Bos Wang, tapi sekarang, mereka semua memanggilnya Ketua Wang, dengan sedikit membungkuk. Pintu lift terbuka begitu mereka tiba di lantai tempat ruang pertemuan berada. Para manajer tidak keluar dari lift sampai Wang Xiaoyun keluar dan berada di depan mereka beberapa puluh meter. Wang Xiaoyun membawa aura keagungan yang menakjubkan dalam dirinya yang mengubahnya menjadi seorang ratu dan karyawannya menjadi rakyatnya. Pertemuan dimulai segera setelah mereka mencapai ruang pertemuan. Batuk, batuk. Manajer Su berdeham dan hendak mengusulkan rencananya untuk menyerah. Tiba-tiba, Direktur Xiao bangkit dari kursinya sambil memegang setumpuk kertas. Ketua, saya baru saja mendapat telepon dari petugas distrik timur dan mereka memberitahu saya bahwa mereka telah menyelesaikan pemeriksaan di lokasi proyek kami. Semuanya baik-baik saja dan kami dapat segera memulai konstruksi. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su mengangkat alisnya karena terkejut, dan dia hampir menumpahkan air yang baru saja dia minum. Lalu, Direktur pelaksana He juga berdiri dan mengumumkan. Ketua, para petugas di distrik timur ingin saya memberitahu Anda bahwa mereka ditekan oleh keluarga Ji untuk menghambat kemajuan proyek. Mereka tidak lagi terikat pada keluarga Ji, mengumbar permintaan maaf dan ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung. Garis miring terbalik petik 2. Petugas distrik timur ingin meminta maaf secara langsung. Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su tidak dapat mempercayai telinganya. Nasib proyek konstruksi ada di tangan para pejabat pemerintah ini, dan tidak pernah sekalipun para birokrat ini tunduk pada perusahaan manapun di bidangnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Ketua, bos grup Dongchen menelepon saya secara pribadi dan mengatakan dia ingin bergabung dengan usaha bisnis kami.
Mereka bersedia menanggung semua biaya proyek, dan ketika proyek selesai, mereka hanya membutuhkan 30% dari keuntungan. Garis miring terbalik petik 2. Ketua, Si Hongyi dari grup Hong Hai sedang menunggu Anda di ruang pertemuan. Dia telah menunggu selama 2 jam. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Ketua, Tuan Zhou mengundang Anda makan malam. Wali kota dan wakil wali kota juga akan hadir. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat itu, manajer Su sudah mati rasa terhadap wahyu mengejutkan satu demi satu. Grup Dongchen adalah salah satu perusahaan terbesar di Zhonghai dan pemiliknya adalah penguasa keluarga Nin Chendong. Kesepakatan itu praktis merupakan pencurian bagi grup Jin Xiu karena mereka menawarkan untuk menutupi semua biaya dan hanya meminta keuntungan 30%. Sementara itu, Si Hongyi adalah orang terkaya di Zhonghai, namun dia telah menunggu sejak pukul 6 pagi ini, memohon untuk bertemu dengan Wang Xiaoyun. Undangan Lord Zhou hanya tidak terduga tetapi juga memiliki waktu yang tidak biasa. Dia adalah pensiunan pejabat senior di Zhonghai yang masih memiliki pengaruh signifikan di seluruh Tiongkok. Apa yang saya lewatkan? Apakah hanya saya atau semua orang sudah gila? Garis miring terbalik petik 2. Terguncang oleh perkembangan yang mengejutkan, manajer Su duduk di kursinya dengan tenang seperti patung. Tercatat, garis miring terbalik petik 2. Wang Xiaoyun mengangguk dan melanjutkan pertemuan. Setelah beberapa saat, rapat ditunda dan banyak direktur berdiri dan membungkuk ketika Wang Xiaoyun dan Anya meninggalkan ruangan. Mereka terus membungkuk selama beberapa menit. Ketua akhirnya pergi. Garis miring terbalik petik 2. Hong Tua, saya pikir saya akan terkena serangan jantung. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ketua semakin mendapatkan prestise dari hari ke hari, dan kami juga mendapat manfaat dari ketenaran dan kekuasaannya. Sekarang grup Jin Xiu berada di bawah perlindungan Tuan Muda Chen, tidak ada yang akan menyentuh kita. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang menghela nafas lega dan mulai bergumam satu sama lain. Situasinya masih jelas bagi manajer Su. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, apa yang terjadi? Apakah Tuan Wang Zhongguo akhirnya mengakui Ketua Wang sebagai putrinya lagi?" Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hehe, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Itu putranya. Tuan Muda Chen berbalik menjadi kekuatan yang luar biasa. Lao Su, kamu seharusnya pergi bersama kami ke kediaman keluarga Hua tadi malam. Kamu melewatkan pertunjukan yang fantastis. Garis miring terbalik petik 2. Manger Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, putranya. Garis miring terbalik petik 2. Berita itu membuat manajer Su kembali mengikuti jejaknya. Maksudmu bocah nakal itu, apa yang harus dia tunjukkan? Yang bisa dia lakukan hanyalah merayu ibunya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Hehe, manajer Hong mendengus. Direktur Xiao juga menghela nafas dan berkata, Lao Su, matamu hampir buta. Tuan muda kita memiliki kemampuan yang tak terbayangkan yang sulit dipercaya. Ayo, biarkan aku menjelaskannya padamu. Garis miring terbalik petik 2. Manajer Su adalah menjadi terdiam setelah dia mendengar kejadian tadi malam. Mayor Jenderal Naga Chang, legenda hidup, daftar ilahi Chia, OMG. Apakah Anda yakin dia manusia biasa? Garis miring terbalik petik 2. Kesadaran akhirnya muncul di benaknya. Dia akhirnya bisa memahami perasaan takut semua orang terhadap Wang Xiaoyun. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang saat bekerja untuk ibu dari pria yang begitu berkuasa. Kehadirannya menuntut rasa hormat dan ketakutan mereka. Pada saat itu, posisi teratas grup Jin Xiu di industri tidak tertandingi. Sedangkan untuk keluarga Ji, manajer Su sudah melupakan mereka. Mereka hanyalah keluarga terkemuka di Zhonghai, jauh dari legenda hidup yang perkasa. Saat orang-orang di grup Jin Xiu bergulat dengan serangkaian perkembangan aneh, Chen Fan telah meninggalkan keluarga Hua bersama Yuki Shirosa. Seluruh keluarga Hua berbaris di dekat kediaman untuk mengantar Chen Fan pergi. Sebelum Chen Fan naik ke kendaraan, Hua Yunfeng membungkuk dalam-dalam. Selamat tinggal, Guru. Garis miring terbalik petik 2. Selamat tinggal, Guru. Cheng Danqin dan Hua Qinxiong mengikuti petunjuk lelaki tua itu dan berlutut di tanah. Hua Yunfeng tidak menegakkan punggungnya sampai kendaraan Chen Fan menghilang. Hua Qinxiong juga bangkit dari tanah. Dia membersihkan celananya dan bertanya, Ayah,
Meskipun dia adalah legenda hidup, bukankah menurutmu kami terlalu berlebihan? Lagi pula, kamu menduduki peringkat 4 di daftar surga dan berada di peringkat semifinal, tingkat abadi. Apakah kamu benar-benar harus menjadi muridnya? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Begitulah, aku merasa dia seharusnya memanggilmu Tuan. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yuanhu adalah pewaris generasi ketiga keluarga Hua, dia juga berkata dengan marah. Bodoh, Tuan Chen yang abadi adalah seorang bijak abadi, beraninya kamu menganggap remeh dia. Karena itu, kamu pantas mendapat hukuman. Kamu harus berlutut di depan kuil leluhur kita selama sehari dan merenungkan kesalahanmu. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Hua Yunfeng menjadi gelap dan berasap. Hua Yunfeng dan Hua Qinxiong sama-sama menundukkan kepala sebagai protes diam-diam. Ya, garis miring terbalik petik 2. Melihat kebingungan dan keengganan di mata mereka, Hua Yunfeng mengerutkan alisnya dan melambaikan tangan pada para pelayan. Begitu dia sendirian dengan anggota inti keluarga Hua, dia membawa mereka ke paviliun dan berkata, "Sepertinya Anda tidak setuju dengan hukuman Anda." Garis miring terbalik petik 2. Tidak, garis miring terbalik petik 2. Kemarahan terlihat di seluruh wajah Hua Qinxiong. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng mendesis pada putranya. Dia berjalan melewati tepi paviliun dan terus berjalan. Di bawah tatapan kaget keluarga Hua, Hua Yunfeng berjalan di udara seolah-olah dia sedang berjalan di tangga yang tak terlihat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seperti orang bijak, Hua Yunfeng mengendarai angin dan menginjak awan, semakin dekat ke puncak cakrawala. Berjalan di udara, ini. Hua Qinxiong dan yang lainnya ternganga melihat pemandangan yang luar biasa saat sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Ya, guru itu telah mencapai keadaan abadi tadi malam dan telah menjadi legenda hidup. Garis miring terbalik petik 2. Cheng dan Qin menyela. Emosi yang rumit dan kuat muncul di matanya. Selamat, ayah. Keluarga Hua akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kita. Garis miring terbalik petik 2. Hua Qinxiong bersujud kepada ayahnya sambil gemetar tak terkendali. Hua Yuanhu juga berseri-seri dari sisi ke sisi. Guru Chen telah memberiku apa yang telah kucari secara membabi buta selama 100 tahun. Sekarang, apakah kamu masih merasa berlebihan jika aku menjadi muridnya? Garis miring terbalik petik 2. Keluh Hua Yunfeng. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Pengungkapan itu membuat Hua Qinxiong dan yang lainnya terkejut dan saling memandang dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Chen Fan telah menarik perhatian semua orang dengan menjadi orang pertama yang mencapai keadaan abadi selama dekade ini. Namun, prestasinya dalam membantu orang lain mencapai kondisi keabadian praktis tidak pernah terdengar sebelumnya. Keajaiban seperti itu hanya disebutkan dalam gulungan kuno tentang campur tangan ilahi dari orang bijak atau dewa. Kemampuan Chen Fan untuk membantu orang lain mencapai keadaan abadi menunjukkan kekuatannya yang tak terbayangkan. Ayah, kami minta maaf. Garis miring terbalik petik 2. Hua Qinxiong dan yang lainnya bergegas membungkuk dalam-dalam dan tulus. Tuan Guru adalah makhluk seperti dewa, transendental dan tidak ternoda oleh dunia fana. Kita, sebagai muridnya, harus berpegang pada ajarannya dan tidak pernah membiarkan siapapun menghinanya. Garis miring terbalik petik 2. Hua Yunfeng melambaikan tangan dan berkata, "Ya, segera." Garis miring terbalik petik 2. Hua Qinxiong menjawab dengan ekspresi serius. Janji masa depan cerah bagi keluarga Hua telah meningkatkan semangat mereka. Mereka tidak perlu tunduk ketika keluarga Lin mengetuk pintu mereka lagi. Betapapun kuatnya keluarga Lin, mereka bukanlah tandingan dua pejuang negara abadi. Bahkan ketika anggota keluarga Hua menikmati kekuatan baru mereka, Chen Fan telah mengendarai Ferrari-nya di jalan raya menuju kota Lin. Dengan Hua Yunfeng menjaga benteng di Zonghai, Chen Fan yakin bahwa bahkan Lin Suming harus berpikir 2 kali sebelum mengacaukan keluarganya. Setelah aku menyelesaikan urusan keluargaku, aku harus memulai petualangan lain dan mengunjungi teman-teman lamaku dalam perjalanan. Garis miring terbalik petik 2. Dia berpikir dalam hati. Pikirannya tertuju pada banyak sekutunya, saudara perempuan Lu di kota Lin, Sekte Lembah Dewa Pengobatan, keluarga Zheng di Hong Kong, Yu Wenjin, Asiu, dan Su Rongfei. Mereka semua mungkin terpengaruh oleh ketidakhadirannya yang berkepanjangan, jadi Chen Fan berpikir dia harus memeriksanya. Mereka sebaiknya aman dan sehat, jika tidak,
Garis miring terbalik petik 2. Cahaya dingin berkedip di mata Chen Fan. Kota Lin hanya berjarak 1 jam perjalanan dari Zonghai. Saat mendekati kota, mobil flamboyan dan Yuki Shirosa sama-sama menarik banyak perhatian. Dia mengikuti GPS dan akhirnya sampai di rumah keluarga Lu di tepi Danau Barat. Kekayaan yang luar biasa. Garis miring terbalik petik 2. Seru Chen Fan dalam benaknya. Hal pertama yang dia perhatikan begitu keluar dari mobil adalah tripod cauldron tepat di depan pintu masuk. Itu adalah tempat di mana Chen Fan membunuh Lu Tianfen dan di mana Lei Qianjue membawa tripod cauldron di atas kepalanya dan menerobos masuk ke rumah keluarga Lu. Tripod cauldron masih ada di sana, tetapi orang-orang dalam cerita itu semuanya telah tiada. Chen Fan bahkan tidak mau melirik Lei Qianjue jika dia harus menghadapinya sekarang. Namun, ketekunan dan disiplin Lei Qianjue bertahan lama setelah pertempuran usai. Dia adalah kultivator paling tegas dan gigih yang pernah dilihat Chen Fan sejak kelahirannya kembali, dan dia juga memiliki potensi paling besar. Kultivator yang cakap akan mendominasi seluruh planet jika dia diberi ruang untuk tumbuh. Hei, jangan bermalas-malasan di depan kediaman keluarga Lu. Pergi Chen, Tuan Chen. Garis miring terbalik petik 2. Kapten penjaga keamanan, Lu Dayong muncul dari kantornya. Begitu dia mengenali Chen Fan, dia sangat terkejut hingga dia lupa apa yang dia lakukan di sini. Lu Dayong telah melihat Chen Fan membunuh Lu Dayong dengan matanya sendiri, dan penampilan Chen Fan hampir tidak berubah selama 2 tahun, jadi dia segera mengenali pemuda itu. Saudara Yong, siapa itu? Garis miring terbalik petik 2. Penjaga keamanan lainnya keluar dari kantor, beberapa menguap dengan mata mengantuk. Rahang mereka ternganga saat melihat Chen Fan. Apakah Lu Yanwu dan Lu Yansui ada di sini? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan bertanya datar. Ya, Nona Yanwu masih ada, tetapi tuan keluarga kami. Lu Dayong bergegas membalas Chen Fan, dan kemudian dia ragu-ragu di tengah kalimatnya. Apa yang terjadi dengan Yansui? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengerutkan alisnya dan menerobos gerbang mansion. Lu Dayong hampir tidak berani menghentikannya, tetapi dia cukup pintar untuk menelepon pemimpin keluarga dan memberitahu mereka tentang pengunjung tersebut. Tiba-tiba, anggota keluarga Lu keluar dari kompleks keluarga untuk melihat langsung legenda hidup yang terkenal itu. Chen Beixuan, apakah Chen Beixuan ada di sini? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ya, saya sendiri pernah melihatnya. Dia tidak berubah sama sekali. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Dia adalah dermawan terbesar keluarga kami. Orang-orang menyebutnya legenda hidup. Garis miring terbalik petik 2. Gelombang gumaman terkejut muncul di antara anggota keluarga Lu. Lu Yanwu berjalan di belakang tuan tua Lu, menenangkannya saat dia berjalan. Orang tua itu berjalan ke arah Chen Fan, membungkuk padanya dan kemudian berkata, suatu kehormatan Anda ada di sini, Tuan Abadi Chen. Saya berharap Anda panjang umur dan sejahtera. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Tidak perlu formalitas, di mana Yansui? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangan. Orang tua itu ragu-ragu. Pada akhirnya, Lu Yanwu berkata dengan hormat, Tuan Chen yang abadi, mungkin kita harus membicarakannya di dalam. Ceritanya panjang. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Baiklah. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk. Begitu semua orang masuk ke aula utama, Lu Yanwu membubarkan para pelayan. Lalu dia menghela nafas dan berkata, dia pergi setengah tahun setelah kamu menghilang. Dia pergi bersama seorang wanita yang kebetulan lewat di rumah kami. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya yang berkilau. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Lu berada di bawah perlindungan Chen Fan dan bahkan menyentuh Lu Yansui pasti akan meredakan kemarahan legenda hidup. Gadis itu mengenakan pakaian biarawati Tao. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin versi kuno, jadi saya kira dia berasal dari sekte kuno. Dia menyukai Yansui dan menyatakan bahwa dia memiliki bakat tersembunyi yang langka dalam berkultivasi. Dia memanggilnya akar roh es dan mengatakan bahwa dia adalah benih yang dicari oleh istana Dewa Salju, kata Lu Yanwu. Jadi kamu, biarkan saja wanita itu membawanya begitu saja. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengembuskan udara dingin dari hidungnya yang sepertinya telah menurunkan suhu di aula.
Kami sungguh meminta maaf. Garis miring terbalik petik 2. Lelaki tua itu bergegas berlutut dan memohon pengampunan. Lu Yanwu tersenyum masam dan berkata, kami tidak punya banyak pilihan. Saat kamu hilang dalam aksi, salah satu saingan kami datang mengetuk pintu kami dan bersumpah untuk membalas dendam atas perseteruan lama. Saat hidup kami hancur, tergantung pada keseimbangannya, biarawati tahu itulah yang telah menyelamatkan kita semua. Sebagai rasa terima kasihnya, Yan Sui telah setuju untuk pergi bersamanya. Garis miring terbalik petik 2. Ditambah, keterkejutan dan ketidakpercayaan menari-nari di mata Lu Yan Sui saat dia masuk. Kami curiga bahwa wanita itu adalah pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya dan merenungkan kata-kata itu. Jika ada seorang pejuang negara abadi wanita, dia seharusnya sudah mendengar tentangnya sekarang. Ditambah lagi, Chen Fan tidak ingat pernah mendengar tentang Istana Dewa Salju sebelumnya. Baik, saya yakin dia akan menjadi salah satu muridnya. Setidaknya dia aman. Saya harus bertanya kepada Red Sparrow tentang hal itu dalam beberapa hari. Garis miring terbalik petik 2. Dengan pemikiran itu, Chen Fan membuka alisnya. Dia berpendapat bahwa biarawati tahu itu pasti menyadari bakat luar biasa Lu Yan Sui. Chen Fan telah membersihkan sistem Lu Yan Sui hingga ke sumsum tulangnya, dan oleh karena itu, tubuhnya telah menjadi tubuh roh es, memberinya afinitas unsur yang luar biasa dengan elemen es. Jika dia dapat memanfaatkan sumber daya batinnya, dia akan menjadi seorang kultivator yang perkasa suatu hari nanti. Chen Fan bertaruh itulah yang dimaksud biarawati itu dengan Ice Spirit Root. Dia yakin bahwa jika biarawati itu memperhatikan bakatnya, dia tidak akan mengeluarkan biaya untuk melindungi gadis itu. Tuan Abadi, mohon tinggal 1 atau 2 hari, agar Yan Sui tidak menyalahkan kami karena menjadi tuan rumah yang buruk ketika dia kembali ke rumah. Garis miring terbalik petik 2. Melihat Chen Fan hendak mengakhiri pertemuan, Pak Tua Lu buru-buru memberi saran. Chen Fan mengerutkan alisnya dan mengangguk, baiklah. Garis miring terbalik petik 2. Senyum muncul di wajah lelaki tua itu, jadi dia memerintahkan Yan Wu menyiapkan jamuan makan dan mengirimkan undangan ke semua keluarga terkenal di Provinsi Tiannan. Pastikan saingan kita menerima undangan itu juga. Garis miring terbalik petik 2. Baiklah, Lu Yanwu menjawab dengan gembira. Chen Fan duduk diam dan tetap diam. Dia tahu bahwa keluarga Lu ingin menggunakan ketenarannya untuk menghalangi musuh-musuh mereka. Namun, karena dia telah berjanji pada Lu Yan Sui untuk membuatnya bahagia selama sisa hidupnya, dia menuruti keluarga Lu dengan ikut serta. Keluarga Lu di kota Lin adalah salah satu keluarga paling terkemuka di Tiannan. Mereka menguasai seluruh dunia bawah tanah dalam genggaman mereka yang erat. Meskipun mereka telah kehilangan Grandmaster Lu Tianfen, mereka mendapatkan dermawan yang lebih kuat, Chen Fan, berkat salah satu putri keluarga. Namun, sejak hilangnya Lu Yan Sui, keluarga Lu mulai gelisah dan bertanya-tanya apakah mereka masih di bawah perlindungan Chen Fan. Oleh karena itu, perjamuan tersebut akan menjadi pesan yang keras dan jelas bagi seluruh provinsi Tiannan, keluarga Lu masih mendapat dukungan dari legenda hidup. Saat senja tiba, jamuan makan akhirnya dimulai. Meski pemberitahuannya sangat singkat, orang-orang berbondong-bondong mendatangi kediaman keluarga Lu dan tempat parkir dengan cepat dipenuhi berbagai jenis kendaraan mewah. Tuan Muda Dong, senang bertemu denganmu. Garis miring terbalik petik 2. Senang bertemu denganmu juga. Permainan macam apa yang dimainkan keluarga Lu kali ini? Pemberitahuannya sangat singkat. Saya baru saja mendapat undangan sekitar tengah hari dan telah untuk mengesampingkan beberapa pertemuan lain agar bisa diadakan. Mereka berjanji kepada kita bahwa akan ada tamu terhormat yang menghadiri jamuan makan, sebaiknya mereka tidak mengecewakanku. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa orang mulai mengobrol satu sama lain di pintu masuk. Mereka yang berada di puncak tiang totem jauh lebih pendiam dan menjaga pertanyaan mereka tidak terucap saat mereka masuk ke dalam mansion. Bu, ayah, cepatlah. Saya tidak ingin melewatkan apapun. Garis miring terbalik petik 2. Seorang pemuda jangkung dan tampan melompat keluar dari BMW, penuh energi dan kegembiraan. Dia berbalik dan berteriak pada orang tuanya. Tunggu saja. Garis miring terbalik petik 2. Sebuah Mercedes-Benz menepi saat sepasang suami istri muncul dari dalam. Pria itu mengenakan setelan keren sementara wanita menghiasi tubuhnya dengan perhiasan berkilau.
Mereka berdua berusia 40-an tetapi terlihat jauh lebih muda. Yilun, bisakah kamu tumbuh dewasa? Mengapa kamu begitu kurang ajar dan selalu terburu-buru? Bagaimana aku bisa mempercayakanmu dengan perusahaan ayahmu? Garis miring terbalik petik 2. Wanita parubaya itu membantah. Sementara itu pandangannya tertuju pada seorang gadis yang baru saja keluar dari BMW yang sama yang dikendarai pemuda itu. Pak, garis miring terbalik petik 2. Gadis muda yang menarik itu maju ke depan dan menyapa pasangan yang lebih tua. Garis miring terbalik petik 2. Wanita parubaya itu mencibir padanya dan tidak memberikan jawaban. Pria parubaya itu melambaikan tangan dan berkata dengan hangat, "Ayo masuk. Tapi pastikan kalian berdua berperilaku baik saat berada di sana. Keluarga Lu adalah kekuatan besar di Provinsi Tiannan, bahkan aku pun tidak bisa menyelamatkanmu jika kamu berada di pihak yang salah." Garis miring terbalik petik 2. Ya, ayah. Garis miring terbalik petik 2. Pasangan muda itu adalah teman sekamar Chen Fan, Qiu Yilun dan pacarnya Qian Lulu. Tidak ada sekolah di musim panas jadi mereka berdua menghadiri jamuan makan bersama orang tua Qiu Yilun. Namun, ternyata ibu Qiu Yilun sama sekali tidak menyukai Qian Lulu. Namun, Qian Lulu bertekad untuk menjadi calon istri yang baik dari keluarga kaya, jadi dia bertindak hati-hati dan tidak pernah membalas calon ibu mertuanya. Setelah jamuan makan akhirnya dimulai, Qiu Yilun berjalan ke ruang perjamuan besar dengan Qian Lulu di belakangnya. Tiba-tiba, dia melihat seorang pemuda duduk di pojok sedang mengunyah sepotong steak sendirian. Pemandangan pemuda itu membuat dia tersenyum lebar. "Bos,